Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar ternak semua. Salam damai, salam sejahtera buat sahabat semua. Semoga sahabat semua sehat selalu dan semoga urusannya dimudahkan, rezekinya dilimpahkan dan diberi keberkahan. Oke bosku, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham bos. Dan jangan lupa juga buat baru yang datang di channel belajar ternak, silakan untuk klik subscribe bosku supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya bos. Oke bosku, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab entok makan banyak tapi tidak kunjung kenyang, dan terkadang kita kasih porsi pakan yang sedikit akan tetapi sudah merasa kenyang, dan semua itu ada penyebabnya bosku. Untuk yang sudah lama dalam beternak entok pasti juga pernah mengalami hal seperti itu bos. Entoknya makannya sangat banyak sekali. Sudah dikasih makan dengan porsi banyak, namun masih saja serasa kurang mencukupi bosku. Maka dari itu banyak yang mengeklaim kalau entok itu sangat rakus dan makannya banyak sekali bos. Dan itu memang benar ya bos. Tapi itu sudah menjadi hal wajar bos. Karena apa? Karena entok badannya lebih besar, tentu rongga perutnya juga lebih besar jika dibandingkan ayam kampung atau ayam potong biasa bos. Akan tetapi untuk mengenai pemberian porsi ransum pakan terhadap entok kita, yang terkadang kita berikan pakan sedikit sudah merasa kenyang, dan terkadang sudah kita berikan pakan dengan porsi banyak tapi tidak merasa kenyang juga, itu menurut pengalaman saya penyebabnya adalah dari kualitas ransum pakan yang kita berikan kepada entok kita bos. Semakin bagus nutrisi ransum pakan yang kita berikan kepada entok kita, itu entok kita porsi makannya semakin sedikit bos. Dan semakin buruk nutrisi ransum pakan yang kita berikan pada entok kita, itu entok kita makannya semakin banyak bosku. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita berikan ransum pakan dengan nutrisi yang bagus, dalam pencernaannya nutrisi pakan itu banyak diserap oleh kebutuhan entok kita bosku. Jadi lebih banyaknya nutrisi yang diserap, entok kita makannya tidak terlalu banyak karena sudah tercukupi bos. Lalu kenapa kalau dengan pakan yang nutrisinya buruk, entok kita makannya lebih banyak? Karena yaitu bos, dalam pencernaan nutrisinya tidak banyak yang bisa diserap oleh entok kita bosku. Itu kalau nutrisi ransum pakan kita itu buruk. Akhirnya pakan yang dicerna itu banyak yang keluar terbuang ke saluran kotoran bos. Kalau bosku nggak percaya, coba bosku buktikan sendiri dengan pemberian pakan yang berbeda kepada entok Anda bos. Dan nanti lihat kotorannya. Untuk contoh ya, coba sebagian entok Anda kasih pakan bekatul halus atau bekatul murni yang banyak menirnya bosku. Dan yang sebagian kasih bekatul kasar. Dan nanti lihat kotorannya bos. Pasti yang hasil pemberian bekatul kasar, kotorannya keluar lebih banyak jika dibandingkan dengan pemberian bekatul halus bosku. Itu disebabkan bekatul kasar itu nutrisinya tidak banyak yang bisa diserap oleh kebutuhan entok kita bos. Maka dari itu banyak yang terbuang menjadi kotoran, dan itu penyebabnya yang membuat entok kita makannya sangat banyak sekali tapi tidak kunjung juga tercukupi bos. Sudah makan banyak pun masih serasa kurang bos, karena banyak yang keluar menjadi kotoran. Berbeda dengan pemberian bekatul halus atau bekatul murni itu bos. Kalau dengan pemberian pakan bekatul halus, porsi makan entok kita lebih sedikit. Karena bekatul halus nutrisinya lebih bagus dan lebih banyak bosku. Maka dari itu nutrisinya bisa lebih banyak diserap untuk kebutuhan entok kita daripada yang terbuang menjadi kotoran bosku. Nah, maka dari itu saya juga sudah sering kali mengatakan untuk merekomendasikan penggunaan bekatul yang halus, yang murni tanpa campuran sekam giling. Contoh bekatulnya seperti ini bosku. Harga lebih mahal nggak masalah bos, yang penting pertumbuhan entok Anda tetap bagus. Daripada pemberian bekatul kasar malah menjadi masalah bos.
Apalagi di zaman sekarang ini bos, karena kebutuhan katul meningkat, akhirnya banyak oknum yang mengoplos bekatul dengan sekam giling. Terkadang juga malah ada yang dioplos dengan telak gerajan bos, atau serbuk kayu itu bosku. Dan hasil oplosannya itu dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Maka buat bosku semua itu hati-hati kalau ingin membeli bekatul harga murah. Kalau bisa itu cek dulu bos, cek dulu ke tempatnya, ke lokasinya, biar nanti tidak kecewa bosku. Untuk yang belum tahu cara cek kualitas bekatul, bosku bisa cek saja video yang sebelumnya itu bos. Di video itu saya terangkan cara cek kualitas bekatul. Bosku bisa cari saja videonya itu di channel Belajar Ternak ini, atau klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi bosku. Nah, dan masalah seperti ini itu adalah masalah yang bisa menyebabkan kerugian dalam beternak entok bos. Dan biasanya itu banyak yang dialami oleh pemula yang hanya fokus dalam menekan biaya pengeluaran pakan bosku, supaya bisa untung lebih banyak. Dan dia tidak memikirkan nutrisi pakan tersebut dan gimana nanti pertumbuhan entok-entoknya bos. Yang penting entoknya makan lahap, harga pakan murah, urusan pertumbuhan itu dipikir carry bos. Biasanya seperti itu bos. Itulah yang biasa dipikirkan oleh para pemula biasanya bos ya. Padahal kalau kita bisa teliti, meskipun dengan pemberian pakan yang murah, yang nutrisinya buruk itu, hasilnya malah rugi bos. Kenapa saya bilang rugi? Karena satu, entok kita pertumbuhannya lambat, jadi tidak bisa dipanen sesuai target bosku. Yang kedua, semakin lama panen, otomatis jumlah porsi pakan yang kita keluarkan juga semakin banyak bos. Jadi walaupun harga pakan murah, tetapi biaya pengeluarannya tetap banyak, karena porsi yang kita keluarkan lebih banyak, karena panennya itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itulah hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan dalam beternak entok bosku. Pokoknya itu intinya terus teliti dalam perkembangan ternak Anda bos, biar bosku itu nanti bisa menemukan pengelolaan yang baik untuk ternak Anda itu gimana bosku. Jadi gitu loh bos. Nah, dan kenapa yang saya bahas mengenai pakan tadi hanya bekatul? Karena pasti bekatul adalah yang menjadi pakan utama dalam beternak entok bos. Meskipun di sisi lain ada campuran jenis pakan lain, tapi saya yakin 95% peternak entok Indonesia pasti pakan utamanya adalah bekatul bosku. Dan ada lagi jenis ransum pakan yang membuat entok itu sifatnya itu makan sedikit kenyang, itu ada lagi bos, yaitu nasi bosku. Jadi nasi itu sifatnya kalau kita berikan kepada entok, itu entok makan dengan porsi sedikit sudah merasa kenyang bos, karena sifat nasi itu memang bikin kenyang. Cuma harus kita tetap menggunakan campuran seperti bekatul dan for untuk kebutuhan proteinnya bosku. Nah, jadi kita nggak bisa hanya nasi saja, nggak bisa. Seperti ransum pakan di video saya sebelumnya itu kan ada nasi juga ya, ada nasi, ada bekatul, dan juga ada for bos. Jadi kebutuhan proteinnya juga tercukupi, dan juga dia sifatnya makan sedikit sudah kenyang bosku. Nah, kalau nggak ada nasi sisa juga bisa gunakan nasi aking yang direndam air dulu supaya lunak, itu juga bisa bos. Itu bisa membuat entok kita makan sedikit sudah merasa kenyang. Kalau bosku nggak percaya, coba dipraktekkan atau dicoba sendiri ya untuk entok Anda. Oke bos, jadi itu video hari ini yang saya ulas. Semoga ini bisa bermanfaat buat bosku semua. Jangan lupa untuk dibagikan videonya ke sosial media Anda. Salam damai, salam sejahtera, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.